Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina pastinya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe karena subscribe-mu adalah semangatku. Di video kali ini aku mau bahas yang lagi viral di TikTok terutama dan YouTube pastinya tentang masalah TKW Hongkong yang baru sampai Hongkong 1 hari setelah menunggu 11 bulan lamanya di penampungan. Tapi setelah sampai Hongkong dipulangkan karena kesalahan yang menurut saya fatal. Entah menurut kalian dan pendapat kalian itu seperti apa gitu ya. Oke, mari kita bahas dulu tentang kisah mbaknya ini. Jadi si mbaknya ini selama 11 bulan itu udah menunggu di penampungan. Sekarang kalau dipikir ya, mbaknya itu sebenarnya niatnya kerja ke luar negeri itu seperti apa? Emang niat mau kerja cari duit buat keluarga atau ke Hongkong cuman mau sekedar jalan-jalan dan cari temen kayak gitu buat senang-senang aja atau apa kayak gitu. Seenggaknya kan selama 11 bulan itu jadi renungan mbaknya sendiri, gimana dia prihatinnya perjuangan selama itu hampir 1 tahun loh, setahun kurang 1 bulan dia menunggu. Kan seharusnya ya, oh aku gimana kok sampai lama nunggu job ataupun apa itu. Seharusnya dari mbaknya juga harus berpikiran seperti itu. Dan kalau emang dia udah dapet job dan udah bisa terbang, seharusnya dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di agennya dia, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan dan kontraknya sampai finish. Itu menurut aku. Terus si mbaknya ini kan karena habis medical, jadi dia tinggal di boarding house-nya punyanya Miss Yuni. Kebetulan karena yang punya agent kan anaknya Miss Yuni, Koko Thomas ini. Nah, biarpun dia udah izin keluar sama Koko Thomas, tapi setidaknya dia tahu aturan. Dia pulang itu nyampe jam 10 lebih, terus bawa temen. Seenggaknya kalau bawa temen dia izin dulu lah. Kalau semisal dia emang nggak mau izin, temennya cuma nganterin sampai depan aja lah, nggak usah ikut masuk kayak gitu kan. Bisa, otomatis kan temannya dia lebih lama, lebih tahu Hongkong, jadi lebih ngerti lah kalau semisal mau dianterin karena nggak tahu jalan kan. Kalau cuma dianterin sampai depannya kan nggak masalah, nggak usah sampai masuk kayak gitu tuh. Sampai ada omongan yang bikin Miss Yuni kesel itu, ternyata si mbaknya ini tuh minta izin buat stay out, tinggal di luar kayak gitu. Nah, sekarang pemikirannya kalian kayak gini aja deh guys. Kalian baru datang ke Hongkong, biarpun kalian banyak temen, nggak salah. Kalian punya temen banyak itu nggak salah. Kalian punya kenalan banyak itu nggak salah. Kalian punya SIM card lebih dari 1 itu juga nggak salah. Yang jadi kesalahan itu adalah di mana kalian tinggal, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Karena apa? Karena adab lebih tinggi dari ilmu. Mau kalian ilmu pendidikannya mau sarjana setinggi apapun kalian, kalau kalian nggak ada adab, nggak ada gunanya. Apalagi kita orang Indonesia, adat ketimurannya itu masih banget kental banget guys. Kita bukan orang yang luar atau apa, orang barat sana yang pergaulannya bebas seperti apa sekarang PDW kayak gitu. Semuanya itu ada aturan, dan setiap agensi itu pasti punya aturan. Seperti halnya kita di rumah kita sendiri, pasti rumah kita sama rumah orang lain berbeda aturan. Begitu juga sebaliknya kayak gitu. Jadi setidaknya kita harus menghormati yang punya rumah itu kayak gitu. Istilahnya kayak kita bertamu gitu, mau soal arep sakar PDW mikirlah rek, mau di apa sih, kayak nggak ada adabnya sama sekali kayak gitu. Sebenarnya kalau mbaknya itu lebih legowo, lebih apa ya, kayak mengakui kesalahan. Ya saya salah, saya minta maaf, semua kesalahan saya membawa teman saya untuk datang ke sini, untuk masuk ke boarding house tanpa izin dulu sama Miss Yuni. Sebenarnya itu udah selesai, cuman mbaknya itu ya cuman diem, terus ngomong di telepon sama Miss Yuni itu ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Secara Miss Yuni itu nggak bisa bahasa Mandarin. Miss Yuni itu bisanya cuma pakai bahasa Hong Kong. Padahal Miss Yuni udah ngomong itu, dari ngomong pakai bahasa Indonesia sampai ngomong bahasa Jawa, dan si mbaknya ini masih ngotot ngomong pakai bahasa Mandarin kayak gitu. Setelah Miss Yuni marah-marah, baru deh dia si mbaknya itu baru
ya miss, maaf miss, baru ngomong pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Terus tentang masalah baju atau apa kayak gitu, sebenarnya nggak masalah sih bagi Miss Yuni, cuman kan kok baru datang gitu ya udah beli baju yang mereknya Zara kayak gitu kan, dipikir ini emang mbaknya ini niatnya mau jadi pembantu apa emang mau jalan-jalan, atau memang orang kaya yang kebanyakan duit cuman mau ke Hong Kong, cuman mau holiday, jalan liburan jalan-jalan kayak gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga kayak gitu loh guys. Terus kalau kalian datang ke rumah majikan, kalian bikin kesalahan, otomatis yang kena itu satu Indonesia guys. Ini bawa nama baik Indonesia, bukan hanya mbak itu aja, nggak mungkin orang Hong Kong, orang Cina, orang Taiwan itu bakalan ngomong, oh gara-gara si ini, si mbak ini, kan enggak, pasti dia bawa nama negara. Dan saya yakin Miss Yuni ngambil keputusan ini karena dia udah tahu dan dia udah mengantisipasi jauh-jauh hari, biar kedepannya kalau ada hal buruk Miss Yuni itu udah mencegahnya kayak gitu guys. Namanya agensi pasti punya naluri lah guys, pasti bisa baca karakter orang, pasti bisa baca karakter seseorang dari mukanya, dari perlakuan dia. Seenggaknya kayak gini lah guys, kita kesan pertama sama orang, seenggaknya kita melakukan ataupun bersikap baik dan ramah ke orang itu, pasti orang itu bakalan segan ke kita, pasti orang itu bakalan respect sama kita kayak gitu ya. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kalian menyalahkan Miss Yuni lah, ngejudge Miss Yuni lah atau apa, itu hak kalian. Dan balik lagi tentang masalah Koko Faisal ataupun orang-orang yang di belakang mereka yang menghujat Miss Yuni, ini Taiwan sama Hong Kong itu beda guys. Jadi jangan disamakan, jangan jadi patokan buat kalian. Mungkin kalian tahu semuanya tentang negara-negara lain, tapi kalian tidak tahu di Hong Kong itu seperti apa. Dan ini agensinya Miss Yuni, mau keputusan apa yang diambil Miss Yuni itu adalah mutlak wewenang dan haknya Miss Yuni, karena itu di tempatnya Miss Yuni, itu di rumahnya Miss Yuni, dan kalian jangan ikut-ikut kayak gitu ya. Jadinya intinya seperti itu aja kayak gitu. Jadi buat kalian semuanya, jangan terlalu mengejas dan menghakimi seseorang. Kita balik lagi, tujuan awal kita merantau itu seperti apa dan untuk apa. Jadi jangan terlalu yang mikir yang gimana apanya, senangnya atau apa, sampai dibilang Miss Yuni nggak punya adab lah, nggak punya rasa kemanusiaan lah atau apalah. Balik lagi kalian berpikir, coba kalau itu posisinya di kalian seperti apa gitu ya. Jadi masalah pro kontra itu hak kalian, itu semuanya juga dipikir lagi secara logika. Jangan mendengarkan berdasarkan potongan-potongan video yang kalian lihat di TikTok atau apa segala macam, tapi kalian lihat full keseluruhannya dan kalian pikir secara logika, seperti itu aja. Jadi seperti itu penilaian dari saya, mungkin beda pendapat dengan kalian, dan mohon maaf bila memang ini video ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ini cuma sekedar sharing aja, dan ini sekedar penilaian dari saya yang dulu udah pernah kerja di Taiwan, saya udah pernah kerja di Hong Kong, dan posisi saya sekarang ada di Cina. Dan setiap negara itu, setiap agent itu pasti ada punya dan aturan sendiri-sendiri. Jangan dipukul dan disamaratakan, jangan mengatasnamakan kemanusiaan tapi menutup kesalahan dari seseorang kayak gitu ya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.